Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang security dan haki. Ini adalah hal yang penting ya, penting juga untuk kita ketahui dan kita pahami ketika kita berliterasi gitu ya, khususnya literasi digital. Mengapa demikian? Gitu ya. Karena ini adalah masalah yang ini ya, ketika dia muncul gitu ya. Ketika dia muncul itu bisa menjadi masalah yang besar gitu. Dan efeknya bisa tidak terkendali gitu. Makanya kita harus preventif gitu terhadap kedua hal ini gitu. Dan seandainya terjadi, bagaimana supaya resikonya tidak membesar gitu. Nah, itulah yang penting untuk kita ketahui gitu. Apa tujuan pembelajaran kita gitu dari sini? Maka yang pertama adalah kita paham gitu ya, dasar-dasarnya atau fundamentalnya dari security digital, terutama dari sisi pengguna teknologi, dari sisi pengguna nih gitu. Karena ada banyak sisi, yang penting itu kita dari sisi pengguna. Supaya apa? Supaya kita mampu menjaga diri dan bertindak seperlunya saat berliterasi di digital gitu ya, atau di dunia maya. Nah, kata-kata seperlunya ini perlu kita garis bawah gitu ya. Perlu kita garis bawah. Mengapa? Karena jangan sampai kita bertindak berlebihan sehingga memunculkan nanti masalah baru gitu ke depannya. Nah, ini adalah salah satu hal preventif gitu ya, preventif terhadap resiko dari security jika kejadian gitu. Makanya kita harus tahu nih, kita harus paham tentang masalah security ini, masalah keamanan digital. Dimana kita bahasnya dari sisi pengguna. Oke, itu satu aspek gitu ya, security. Tujuan yang kedua adalah kita memahami haki. Haki itu adalah hak kekayaan intelektualitas gitu. Memahami haki dari sisi pengguna, lagi-lagi dari sisi pengguna nih gitu ya. Pengguna, kenapa dari sisi pengguna? Karena kita pengguna. Nanti ada lagi dari sisi apa namanya ya, katakanlah pencipta teknologi gitu atau produsen gitu, itu lain lagi ceritanya. Nah, kita lihat dari sisi pengguna aja. Supaya apa? Supaya kita mampu menjaga diri kita tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum gitu. Memang seringkali kita tidak pernah berniat gitu atau tidak pernah mengarah gitu untuk melakukan pelanggaran hukum. Tapi ternyata tindakan kita itu melanggar hukum gitu. Kok bisa terjadi demikian? Itu karena kita tidak paham gitu. Apa sih hukumnya gitu ya? Tentang hal ini, apa hukumnya tentang hal ini? Akhirnya nanti menjadi permasalahan yang bahkan bisa dibawa ke meja hijau gitu. Ya, tentu kita mencegah gitu ya, jangan sampai terjadi yang demikian. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu security digital. Jadi security gitu ya, masalah security, masalah keamanan data gitu ya. Itu intinya eh, sifatnya tuh pribadi gitu. Kita harus jaga itu menjadi itu tuh hal pribadi kita gitu. Jangan sampai itu bocor gitu ya ke orang-orang yang lain gitu selain kita. Apa saja hal yang menjadi ya harus kita consider gitu ya sebagai hal yang pribadi, misalnya password gitu, untuk akses gitu ya, PIN, kemudian juga
data-data ya, data-data diri gitu ya, data-data diri kita gitu. Gitu. Nah, kayaknya sekarang tuh udah jamak gitu ya, bahwa ketika kita install aplikasi, kita daftar gitu ya ke sebuah eh, di sebuah website gitu, apapun namanya, mau media sosial atau yang lainnya gitu. Terus selalu dimintakan nama, email, kemudian tanggal lahir gitu ya. Bahkan di beberapa dia minta alamat gitu. Nah, cobalah sebelum kita memasukkan data itu gitu ya, data-data itu ke dalam website tersebut, coba kita pikir gitu. Coba kita pikir dulu, apakah memang perlu gitu ya kita registrasi di website ini gitu. Karena kan konsekuensinya adalah ketika ketika kita tidak memberikan data tersebut, ya sudah, kita nggak bisa daftar gitu kan. Kita nggak bisa daftar. Nah, itu kita harus pikirkan dulu gitu. Kita harus pikirkan dulu, perlu nggak sih kita daftar ke website ini gitu. Gitu ya. Apalagi kalau websitenya ya apa ya namanya ya, ya coba dipikir lagi gitu ya. Dulu sih banyak tuh kalau kita daftar aplikasi, nanti hari apa dapat diskon, hari apa dapat diskon, hari apa dapat diskon ya. Coba kita pikir, perlu nggak gitu kita eh, download aplikasi itu kemudian daftar, di mana udah pasti kita akan diserahkan, kita harus menyerahkan data-data pribadi kita gitu. Ya mungkin sifatnya tidak tidak apa namanya, tidak, ya kita tidak nyerahin PIN ATM gitu ya. Kita tidak ngasih password email kita atau password yang lain gitu di dalam situ. Tapi intinya kita bangun kebiasaan gitu, kebiasaan dari dalam diri. Jangan eh, membangun kebiasaan di dalam diri untuk menjaga privasi data-data pribadi kita gitu. Privasi dalam arti tidak mudah gitu kita untuk bagi-bagi gitu, bagi-bagi keluar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dari dalam diri kita gitu ya. Namun ada juga nih, ada juga eh, masalah keamanan lain ketika itu berasal dari pihak luar kita gitu ya. Misal akun WA teman kita dihack gitu ya. Sehingga ada orang yang, ya, sehingga WA teman kita itu seolah-olah kita ngelihatnya teman kita itu nge-WA ke kita, minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu gitu. Seperti itu. Gitu. Nah, itu pun kita harus waspada gitu. Nah, bagaimana kita pertama kali gitu kita melihatnya gitu. Pertama kali kita melihatnya. Ya, kita harus lihat gitu. Ini kebiasaan ya, bukan ya, atau gaya bahasa teman kita bukan gitu. Gitu. Atau gaya bahasa keluarga kita bukan di situ. Gitu kan. Bisa aja kan HP-nya teman atau HP istri, HP suami gitu, HP ya saudara kita, kakak, adik kita, tahu-tahu dihack gitu. Nah, kita lihat nih kebiasaannya bukan gitu, seperti itu. Gitu. Kalau perlu telepon gitu ya. Telepon kalau perlu nih gitu. Nah, dari suara kan nggak bohong gitu. Wah, ini bukan gitu. Wah, ini bukan. Kalau udah tahu bukan gimana? Udah tutup, blok gitu nomornya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya, yang contoh-contoh bagaimana kita pentingnya kita untuk eh, menjaga keamanan diri gitu. Menjaga keamanan data-data kita gitu ya. Ketika kita khususnya berliterasi di dunia digital. Nah, bagaimana kita melakukan proteksi gitu ya, melakukan proteksi. Ada dua cara praktis gitu ya. Ada dua cara praktis. Yang pertama yaitu batasi akses gitu. Ya seperti tadi ya contohnya ya. Ketika kita mau mendaftar di website ini, website itu, atau kita download aplikasi ini, aplikasi itu, perlu nggak gitu?
perlu nggak gitu. Nah, biasa kan nama, email gitu ya, nomor WA. Nah, itu ya data-data yang kita masukkan gitu. Memang kelihatan nomor WA dikirim untuk kita kasih untuk dia ngirim istilahnya OTP ya, one time password kan, yang angka gitu atau apa dikirim ke WA kita masukin gitu pada saat registrasi. Tapi ketahuilah bahwa apa data yang kita sudah masukkan itu pada hakikatnya direcord oleh mereka gitu. Atau minimal tersimpan di pihak sebelah sana gitu ya, di pihak seberang kita gitu, di pihak yang aplikasi yang kita download, di pihak website yang kita daftar gitu. Data kita tuh terdaftar di sana. Nah, kalau sudah terdaftar gitu ya, ya mau dipakai apa gitu kan, itu bisa saja gitu. Bisa saja gitu. Gitu. Nah, itulah makanya kita perlu perhatikan hal yang demikian gitu. Apa sih moral cerita gitu ya dari pesan ini, yaitu jangan bermudah-mudah kita untuk eh, memberikan data pribadi kita gitu. Di satu sisi juga efeknya yang ketarik gitu, jangan bermudah-mudah kita untuk mendaftar sana dan mendaftar sini gitu, kalau memang tidak diperlukan. Nah, kalau udah kejadian gimana gitu ya, ya seringkali kan kita memang butuh gitu ya, butuh mungkin untuk mencoba eh, mencari sumber gitu ya, segala macam. Kita harus registrasi dulu, ternyata ini nggak cocok gitu sama saya gitu. Bisa kan kejadian gitu? Bisa. Dan nggak bisa dipersalahkan 100% juga gitu, kayak gitu. Caranya gimana? Cari tombol untuk eh, apa ya, unreg ya, unreg, jadi membatalkan registrasinya gitu, membatalkan membernya gitu, segala macam gitu ya, kira-kira yang seperti itulah gitu. Nah, lakukan hal yang demikian gitu, seperti itu gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan nomor satu ya, batasin akses. Pilih ya, maaf, pilih rekanan, media, sumber link gitu ya, yang paham gitu masalah keamanan data. Biasanya ciri khasnya mereka tuh sudah ini ya, punya reputasi lah bahasanya gitu, punya reputasi. Ya kita tanya-tanya gitu dari teman kita gitu, ini mana sih yang bagus gitu di sini. Oh, A, B, C, D gitu ya, sumber A, sumber B, sumber C gitu. Itu yang bisa yang bagus gitu. Ya udah kita main di situ aja gitu. Mungkin kalau kita melihat gitu ya, kita melihat di mana di Google gitu ya. Kalau sekarang kan cari rating ya. Kita cari rating. Nah, rating itu salah satu yang bisa kita jadikan referensi. Namun sekali lagi rating juga bukan bukan satu-satunya referensi gitu ya untuk kita memilih. Namun bisa dijadikan. Nah, bagaimana kita melihat rating yang baik gitu ya, rating yang baik. Misalkan kita lihat ini, biasanya kalau orang ngasih jawabannya sama gitu ya, sama gitu, hampir senada gitu. Ya bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Biasanya karena ada kewajiban ngasih rating. Contoh kita memesan misalnya kayak ngerating ini driver Gojek gitu ya, driver Gojek gitu. Itu kan kita dikasih ini ya, diwajibkan untuk ngisi rating gitu. Ya memang untuk kepentingan mereka sih. Kasihan juga kalau mereka apa tuh namanya, nggak dikasih order gitu ya, gara-gara kita kasih rating jelek gitu. Kasihan. Tapi ada beberapa situs, beberapa website, beberapa aplikasi gitu yang mewajibkan kita tuh ngisi rating gitu. Bahkan eh, mewajibkan ngasih bintang 5 gitu. Kalau bintang 4 nggak di-approve gitu. Ada yang seperti itu gitu.
kita jangan sebisa mungkin jangan berhubungan dengan situs yang demikian gitu. Sebisa mungkin gitu, walaupun tidak terlarang juga. Seperti itu biasanya dia punya punya tujuan lain gitu dari situ. Ya memang kita tidak prasangka buruk, tapi kita untuk menjaga gitu ya. Kita untuk menjaga gitu. Sehingga masalah keamanan data kita gitu ya, itu menjadi diragukan gitu terhadap yang seperti itu gitu. Kecuali yang udah punya reputasi ya, seperti ya katakanlah beberapa beberapa belanja online gitu. Nah itu kita nggak bisa, ya mau nggak mau gitu ya. Dan memang itu kepentingannya kan kayak misalnya anggaplah kita sebut merek gitu ya, kayak Gojek gitu, kita kasih rating drivernya gitu. Ya itu kan buat kepentingan drivernya juga gitu, untuk dia dapat order gitu. Gitu. Ya kalau pada titik situ mungkin kita bisa toleransi gitu. Tapi beberapa yang ya kadang-kala yang kita untuk dapetin sumber data gitu ya, kita harus ngasih rating dan ngasih nilai bagus, ya coba dipikir ulang gitu. Gitu ya. Intinya link yang benar-benar paham akan pentingnya keamanan data. Nah, termasuk masalah link juga nih. Hati-hati ketika ada terutama di grup ya, grup-grup WA, mungkin di media sosial gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Ada orang ngirim-ngirim link gitu. Jangan sembarangan gitu ngeklik itu gitu. Mungkin kita nggak ada apa-apa kok Pak, kita klik langsung masuk, kita klik langsung masuk. Iya, tapi kita nggak tahu. Kita kan berurusan di dunia digital gitu ya. Di depan kita langsung masuk ke dalam websitenya, tapi di belakang mungkin ada kalau istilahnya sih Trojan. Jadi dia ada robot masuk gitu ke dalam ponsel kita, ke dalam laptop kita gitu, ngambil-ngambil data segala macam gitu. Nah, kita nggak tahu itu gitu. Makanya jangan sembarangan kita klik ini, klik itu gitu. Seperti itu. Apalagi sampai install gitu. Nah, itu jangan dilakukan gitu. Jangan dilakukan. Kita terus ngelihatnya dari mana? Baca aja linknya apa. Biasanya dari kan ada linknya tuh HTTPS nama gitu ya, HTTPS apa atau www apa gitu. Nah, lihat tuh setelah HTTPS atau setelah www itu namanya apa. Nah, kalau kita nggak kenal nih apa gitu ya, ya sudah jangan. Gitu. Namun biasanya tuh link-link yang dibagikan kita apa ya namanya, kecurigaan kita harus lebih tinggi lah gitu ya. Kecurigaan kita harus lebih tinggi. Paling enggak kecurigaan kita udah di atas 70% gitu terhadap link itu. Kecurigaan buruk gitu ya. Kecurigaan buruknya. Nah, seperti itu. Kita di dunia digital nggak apa-apa kita punya prasangka buruk gitu terhadap keamanan. Karena apa? Dunia digital itu kita tidak tahu gitu ya. Di depan dengan di belakang itu bisa beda 100% gitu. Ya kayak tadi yang saya bilang. Di depan kita klik, kita masuk ke websitenya begini dan begitu. Di belakangnya gitu. Kita nggak tahu gitu. Kayak tadi ada robot masuk gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kita itu dunia digital tuh demikian gitu. Gitu ya. Nah, ini proteksi juga gitu. Nah, termasuk proteksi juga ketika kita uh, melakukan kontak gitu ya dengan orang lain gitu ya, atau pihak-pihak tertentu gitu. Kita harus pastikan bahwa pihak itu adalah sumber yang sah gitu. Sumber yang sah gitu. Karena lagi-lagi digital itu prinsipnya depan dengan belakang bisa beda gitu. Depan yang jawab kelihatan kayaknya orang, tapi ternyata di belakangnya robot gitu. Nah, seperti itu. Apa penting untuk memahami dan menerapkan security ini? Ada tiga pokok gitu ya, tiga pokok pentingnya hal ini. Yang pertama yaitu mencegah potensi kerugian baik material maupun non material gitu.
Yang kedua, mengurangi resiko penyalahgunaan dari data yang kita masukkan gitu ya. Dan yang ketiga, terkait dengan nomor 2 nih sebenarnya, yaitu memperkecil peluang tindakan kriminal. Seperti ini. Nah, jadi dengan kita bisa memahami gitu ya, menjaga kerahasiaan data kita itu paling minimal ya, menjaga kerahasiaan data kita itu kita bisa mengurangi hal ini gitu, mengurangi hal ini gitu. Seperti itu. Kerugian itu selalu ada material dan non material ya. Kalau material itu ya udah jelas ya, misalnya kita penipuan yang menguras harta gitu ya. Yang non material gimana? Nama baik gitu misalnya. Atau yang paling dekat nih misalnya nih yang paling dekat itu contoh paling gampang yaitu email kita terisi dengan iklan-iklan gitu. Nah, itu pun juga eh, buat sebagian orang itu kerugian gitu ya, mengganggu gitu. Isi email 100 sekian, 90%-nya itu isinya iklan gitu. Kemudian baru mau dihapus, masuk lagi iklan gitu. Itu kerugian non material gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kerugian materialnya juga ada, yaitu apa? Pada saat email kita narik gitu ya, Gmail kita narik dari server, itu kan kita perlu data gitu, paket data. Nah, itu juga kerugian materialnya gitu. Tapi non materialnya jauh lebih besar. Iya. Kalau yang kedua, ketiga, ini jelas yang dampaknya sangat besar ya. Dampaknya sangat besar. Kalau email kita udah keambil atau nomor WA kita keambil gitu. Nah, itu bisa masuk kriminal-kriminal gitu. Kriminal bisa memanfaatkan hal tersebut. Gitu. Nah, itu tadi dari cara praktis melakukan proteksi ya. Ini contoh-contohnya tadi sudah kita bahas gitu ya. Batasi akses gitu. Kemudian juga ini yang memilih rekanan gitu ya. Kita tadi sudah bahas contohnya gitu. Nah, ini ada contoh yang lain gitu. Contoh yang lain. Dan satu hal lagi gitu ya untuk mengamankan data kita, salah satunya ya kita lakukan backup ya, backup data gitu. Satu, jangan jangan sembarangan kita memberikan data gitu ya, dan hal yang lain tadi yang kita sudah bahas dan yang kedua yaitu kita biasakan backup ya, bisa ke apa tuh namanya portable hard disk gitu ya, flash disk atau semacamnya gitu, dan media-media lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya yaitu haki gitu ya. Hak kekayaan intelektualitas gitu. Ya. Nah, apa sih itu haki gitu ya? Jadi haki ini adalah hak eksklusif. Jadi eksklusif tuh hanya diberikan kepada satu orang atau satu pihak gitu ya. Berupa perlindungan hukum gitu ya. Berupa perlindungan hukum. Nah, ini ya perlindungan hukum nih gitu. Atas karya ciptanya gitu. Atas karya ciptanya. Jadi seseorang punya karya gitu ya, kemudian didaftarkan di Haki gitu. Kemudian dia mendapatkan hak eksklusif tersebut kita mendapatkan haki tersebut, jadi dapat perlindungan hukum. Nah, apa artinya ketika uh, karya cipta tersebut mendapat perlindungan hukum? Artinya orang
tidak boleh sembarangan eh, mengambil mengambil karya cipta tersebut. Nah, ini kan karya cipta gitu ya, karya cipta. Jadi karya cipta ini kalau menurut definisi Haki adalah karya yang lahir karena kemampuan intelektualitas manusia gitu. Ini definisi menurut Haki. Nah, ini kan karya cipta. Istilahnya jadinya membajak gitu. Jadi mencurinya itu membajak gitu ya. Nah, itu ada tuh perlindungan hukumnya. Apapun karya ciptanya, misalnya gitu ya. Misalnya sebuah program komputer, kemudian karya tulis gitu ya, buku gitu. Nah, itu kalau kita didaftarkan dan ada hakinya gitu ya, ada hakinya. Artinya karya tersebut perlindungan hukum, mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga siapapun yang melakukan pembajakan gitu ya terhadap karya cipta tersebut itu bisa diadili gitu ya sesuai dengan hukum yang berlaku di mana haki tersebut didaftarkan gitu. Seperti itu gitu. Nah, apa tujuannya penerapan haki? Yang pasti satu, perlindungan kekayaan intelektual gitu ya dari satu pihak gitu ya. Nah, dengan adanya perlindungan kekayaan ini itu kalau secara negara ya gitu ya, itu meningkatkan inilah kompetisi gitu ya, kompetisi negara gitu. Jadi artinya kita di sini sudah punya karya cipta ini, karya cipta ini, karya cipta ini gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Tapi dari sisi si pembuatnya yang pasti ini adalah karya saya. Wah, apa kalau kayak gitu, kalau buku digituin berarti masih didaftarkan di Haki gitu ya maksudnya. Kalau sebuah buku ilmu didaftarkan di Haki, berarti sama aja tidak boleh disebarluaskan dong gitu. Nah, paradigma berpikirnya adalah yang tidak boleh menyebarluaskan itu adalah tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari si pemilik haki ini gitu. Jadi artinya ketika kita ada sebuah buku ada hakinya, kalau kita mau fotokopi, nah itu harusnya kita izin dulu gitu sama yang punyanya. Seperti itu gitu ya. Seperti itu. Wah, tapi ini kan digital, Pak. Sekarang kan era digital, versinya PDF gitu ya. Versinya PDF. Terus gimana? Ya termasuk membagikan gitu. Membagikan. Anda dapat dari si pemiliknya nih gitu ya, si pemilik hakinya ini gitu. Jadi ini buat kamu gitu. Dia kasih ini download ya di sini, ini linknya gitu. Ada hakinya gitu. Terus ini bagus nih ini. Nah, kebetulan kita lihat teman kita ada yang kayaknya lagi butuh gitu. Ya udah nih, lo baca deh buku ini. Set gitu kita kirim gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Izin dulu kita dari si ininya, dari si pemilik hakinya gitu. Pada dasarnya seperti itu. Ini saya jelaskan di sini, yang dijelaskan di sini adalah prinsip dasarnya gitu ya, prinsip dasarnya. Karena kalau misalnya si pemilik tahu dia tidak ridho, kemudian dia eh, mengajukan ini ke meja hijau gitu ya, ke pengadilan, nah itu bisa diusut tuh. Itu tentang haki gitu ya. Nah, ini buat pengetahuan kita lagi-lagi dari sisi kita pengguna ya, dari sisi kita pengguna. Hak itu ada hak cipta dan hak kekayaan industri gitu. Nah, kita lihat apa itu hak cipta gitu ya. Nah, hak cipta hak khusus sebagai pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya gitu ya. Ini secara definisi ya.
yang dilindungi dalam bidang pengetahuan, sastra, seni gitu. Nah, makanya kita ketika dengan mengacu kepada definisi ini ya, ini definisi dari sisi hukum nih, termasuk ketika kita mengutip pernyataan, kita membuat kutipan-kutipan gitu. Maka kenapa kalau di karya ilmiah harus dicantumkan kan ininya, sumbernya gitu. Ketika kita mengutip harus kita cantumkan sumbernya, yaitu secara hukum memang harus demikian gitu. Secara hukum memang harus demikian. Karena kan yang kalimat tersebut diucapkan oleh seseorang gitu ya, diucapkan oleh seseorang gitu. Nah, itu kayak kutip itu sumbernya gitu. Kalau kita kita nggak tulis gitu kutipannya, itu bisa jadi perkara gitu. Kita bisa terjerat pasal kriminal. Sebagai apa? Sebagai peniru, plagiat gitu. Dan ini di dalam karya ilmiah sangat sensitif gitu. Sangat sensitif masalah plagiasi ini gitu. Seperti itu ya gitu. Jadi ingat, ketika kita pertama kita jangan sembarangan ngebagi gitu ya, mungkin karya cipta yang ada hakinya gitu, karena itu bisa di apa namanya, kita bisa terkena tuntutan pembajakan gitu. Dan yang kedua, ketika kita ngutip, tulis gitu sumbernya, supaya itu juga kita tidak terkena plagiasi gitu ya. Nah, kalau hak kekayaan industri itu, nah ini ada nih macam-macam nih, kita perlu tahu ini ya. Paten, merek, desain, rahasia dagang gitu ya. Nah, ini nih rahasia dagang gitu. Nanti kita bahas. Ini merek tuh apa? Nah, ini undang-undangnya ya. Nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1. Apa itu merek? Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Ini definisinya gitu. Ini definisinya. Oke, sebelum kita ke rahasia dagang, kita ke merek dulu. Termasuk di dalamnya logo gitu ya. Termasuk di dalamnya logo. Nah, ketika kita berliterasi gitu ya. Misal kita mau membuat sebuah logo gitu ya. Kita mau membuat sebuah logo. Kita dapat ide nih gitu. Dari logo yang kita kira-kira kita mau bikin kayak gini lah gitu. Dapat ide. Nah, kita ambil logo itu, kemudian kita ubah-ubah gitu desainnya. Tapi masih mirip gitu. Nah, hati-hati, itu pun bisa terkena pasal ini. Karena kenapa? Itu termasuk gitu. Itu termasuk dalam merek gitu. Logo itu termasuk dalam merek. Ya kita jangan sembarangan gitu ya ketika kita melakukan desain gitu segala macam gitu ya, nyari ide gitu. Nah, seperti itu gitu. Ini perlu kita pahamin nih gitu. Memang kita nggak, dari awal kita tidak ada niat gitu ya buat, oh saya nggak nyuri kok Pak, saya nggak pakai logo itu terus saya pakai gitu. Enggak, saya bikin lagi iya, tapi Anda pakai di situ dan masih mirip gitu dengan yang awalnya. Nah itu sangat sangat berbahaya gitu. Hati-hati. Seperti itu gitu ya. Artinya apa? Kita butuh skill lebih lah gitu buat bidang itu. Supaya kita tidak menjadi tidak melanggar haki tentang merek gitu ya. Oke, rahasia dagang yang kelima. Ini ada pula nih, ada juga ininya. Undang-undangnya nomor 30 tahun 2000 gitu ya. Apa itu rahasia dagang? Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis secara umum ya. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Termasuk di dalamnya nih gitu ya. Ini definisinya sampai sini ya. Definisinya sampai sini. Ini definisi
dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Termasuk di dalamnya apa? Resep, material, dan semacamnya gitu ya. Termasuk di dalamnya juga desain gitu. Desain. Nah, maka itu kita ketika orang, ini rahasia dagang ya, terkait dengan dagang gitu. Kita jangan terbiasa untuk bertanya apa resepnya gitu. Apa resepnya? Karena itu kan, nah, kalau kita tahu undang-undang ini gitu ya, itu kan termasuk rahasia dagang, punya nilai ekonomi gitu ya. Nilai ekonomi. Kita tanya resep jangan gitu ya. Tapi kalau kita tanya misalnya, ya kadang kita perlu ya gitu. Misalnya kita untuk mengetahui ya halal nggak sih ini yang dijual gitu, pakai ini nggak, pakai itu nggak gitu. Nah itu masih nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah resep kan komposisi gitu kan, cara masak, resep tuh begitu kan. Bukan cuma sekedar material ya, material termasuk, tapi ada komposisi, cara masak, cara memperlakukannya dan sebagainya gitu. Seperti itu. Kemudian kalau terkait misalnya programming gitu ya, programming. Nah, itu ada istilahnya source code-nya gitu. Kita minta-minta itu nggak boleh juga gitu. Karena itu ya bisa dibilang itu resepnya program gitu, resepnya sebuah program itu nggak boleh gitu ya. Nah, kita biasakan untuk tidak bertanya tentang resep gitu. Kalau emang kita suka ya kita beli gitu. Kalau kita nggak suka ya cari yang lain. Nah, seperti itu aja gitu ya. Itu cara yang aman dari sisi pengguna gitu. Dari sisi pengguna. Kemudian ada lagi paten gitu ya. Paten dan sebagainya. Biasanya ini dikasih kepada investor nih atau maaf, inventor, penemu gitu ya, paten. Paten nomor sekian. Ya mirip-mirip haki lah ya kalau paten pun gitu. Oke. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yaitu kita lihat pertama dari sisi security digital ya yang tadi, yaitu pertama pilih dan kerjasama dengan rekanan yang bisa dipercaya. Artinya kalau kita mau daftar, kita pilih kepada website, aplikasi yang memang kita percaya gitu ya. Dan berikan akses data seperlunya gitu ya kepada saat kita mendaftar. Kadang-kadang itu tuh dia minta kalau HP gitu ya, ke HP, di HP gitu aplikasi minta izin akses ke kamera, akses ke telepon, akses ke kontak, akses ke ini, akses ke itu. Coba kasih sesuai dengan yang diperlukan aja gitu. Ya kita lihat-lihat lah kira-kira aplikasi ini perlu nggak sih ke kamera gitu. Terutama kamera ya, kamera kan ngelihat muka gitu dan ngelihat sekitar kita kan. Nah itu kita lihat gitu, akses ke kontak perlu nggak? Nah, kita batasin, bisa di setup di HP. Yang ketiga, nah, ketika misalnya kita ada nih yang tadi ya dibajak gitu HP WA teman kita, saudara kita, keluarga kita dibajak, terus ngontak ke kita sesuatu yang ya agak mencurigakan dan atau agak-agak mengerikan, kemudian kita kontak. Nah, lihat itunya lawan bicaranya bener nggak gitu, bener nggak oh, suaranya, logatnya gitu ya, gaya bicaranya, komunikasinya gitu. Nah, itu benar nggak seperti itu gitu ya. Kalau enggak ya segera putusin aja komunikasinya, terus kita blok. Nah, itu kan berarti udah jelas itu bukan orang yang kita kenal gitu ya. Gitu. Nah, poin D ini terkait dengan tadi yang pertama gitu ya. Pastiin kita tuh selalu berhubungan dengan website atau aplikasi yang punya reputasi gitu. Oke. Dari masalah haki, dari tentang haki. Nah, yang
pertama, hindari kita kebiasaan ngutip, niru, pakai gambar, foto, dan seterusnya gitu ya, tanpa mencantumkan sumber dan penciptanya. Ingat, ini bisa terkena masalah plagiasi gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua, perhatiin nih, setiap konten yang akan kita kutip itu ada hak ciptanya atau enggak. Kalau ada, ya kita harus ngikutin ya. Entah itu minimal kita izin. Yang kedua, kita ngikutin, bisa aja kan dia jual gitu ya. Bisa aja dia jual. Nah, misalnya kayak kita nih mau download gambar, kita cari di Google gitu. Nah, itu bisa jadi ada ini loh, bisa jadi ada hak ciptanya loh di situ gitu. Tapi kalau kita download dari beberapa situs gitu ya, yang eh, misalnya kayak Unsplash gitu. Nah, itu bisa ada yang bebas untuk digunakan gitu ya. Ada yang bebas terbatas, ada yang berbayar gitu. Nah, biasanya ada hakinya tuh yang berbayar gitu. Berarti ada ini nih, ada pencipta, ada ini nih, si pemiliknya dia tidak membebaskan gitu. Kalau Anda mau pakai konten saya, bayar gitu. Nah, itu kita harus ngikutin itu gitu. Jadi kita jangan sembarangan download terus watermarknya kita buang. Oh, itu pelanggaran tuh. Kalau orangnya tahu gitu ya, dan dia nggak ridho, diajuin tuntutan, bisa kena. Dan tuntutannya itu di negara tempat haki tersebut didaftarkan. Kita ngedownloadnya di Indonesia, dia daftarinya di US. Nah, Anda terkena undang-undang US, Anda terkena undang-undang dari US nantinya gitu. Nah, itu jadi masalah tuh kayak gitu. Iya. Dan yang terpenting adalah poin 3 gitu ya. Kita harus tahu hukum sebelum bertindak gitu. Jadi kita jangan kebiasaan jadi orang yang teriak-teriak di belakang gitu. Ah, ini kan kayak gini aja. Harusnya kan nggak bisa. Harusnya, semestinya itu udah nggak penting. Karena hukum ya dia punya aturan sendiri. Ketika hukum sudah bicara A, ya harus ikut A gitu. Nggak ada cerita tentang harusnya gini, harusnya gitu ya. Jadi kita harus paham hukum minimal dari, atau paham aturan gitu ya, minimal dari kita sebagai pengguna. Baik, kuliah kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di WA Group. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.